Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Komang Ardika Yasa, NPM 2019 43 5083, kelas R6B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari KWU tentang bisnis plan. Bisnis yang saya ambil di sini yaitu tentang keripik singkong. Yang saya pegang ini adalah contoh keripik singkong yang original. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya dan menjelaskan tentang isinya apapun itu. Oke, yang pertama tentang latar belakang dari bisnis yang saya buat ini. Latar belakang dari bisnis ini yaitu di masa sekarang ini, di mana masyarakat kita sudah sangat kritis terhadap mutu makanan yang sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan atau jajanan ringan. Terlebih di dalam kebiasaan masyarakat yang dimana saat melakukan pekerjaan ataupun saat beristirahat, yang mereka cari yaitu tentang cemilan. Cemilan atau jajanan ringan ini bisa saja dibeli dalam bentuk kemasan di berbagai toko, retail, supermarket, atau bahkan dari stand atau kios yang sering berada di pinggir jalan. Untuk itu, saya bermaksud untuk membuat suatu cemilan keripik singkong ini karena ini berbahan dasar dari singkong yang mudah didapatkan, bersih, sehat, dan juga harganya sangat terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dari usaha yang saya buat ini, yang pertama yaitu manfaat ekonomi. Usaha keripik ini sangat menjanjikan keuntungan yang bisa diperoleh atau didapatkan. Saya menawarkan cemilan keripik singkong yang sehat dan enak dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, usaha keripik ini diharapkan akan mendapatkan keuntungan. Manfaat kedua yaitu manfaat sosial bagi pemilik atau bagi saya. Dengan bisnis ini diharapkan pemilik dapat melihat peluang keuntungan yang diperkirakan bisa didapatkan seiring dengan pemasaran hasil produksi keripik singkong ini. Contohnya, seperti saya bekerja sama dengan perusahaan atau perorangan dalam suatu event, acara, atau distribusi pemasaran ke berbagai daerah di dalam negeri atau bahkan di luar negeri. Diharapkan juga pemilik atau saya sebagai memulai bisnis keripik singkong ini, perjalanan keripik singkong ini akan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang bisa untuk menambah kasana wawasan kewirausahaan pemilik atau saya. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya keripik singkong dalam kemasan ini, diharapkan masyarakat jadi mudah untuk mendapatkan cemilan yang sehat serta berkualitas dan juga harga yang terjangkau. Terlebih lagi, juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi. Jadi ibaratnya, jika saya sudah mulai bisnis ini, jika bisnis saya sudah besar gitu, saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun alasan mengapa saya memilih bisnis keripik singkong ini, alasan saya dalam memilih keripik singkong ini untuk dijadikan industri usaha rumahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah terlihat di kalangan masyarakat, yaitu jajanan keripik. Jajanan keripik singkong ini merupakan makanan yang sudah dikenali orang dan banyak disukai oleh semua masyarakat, khususnya Indonesia. Dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa maupun orang tua pun pastinya suka dengan keripik singkong ini. Keripik singkong ini atau dalam bahasa Latin cassava sudah sejak lama dikenal masyarakat
sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan, salah satunya sebagai bahan baku untuk olahan makanan. Jadi maksudnya adalah bahan baku dari keripik singkong ini itu kan singkong sendiri, ini bisa jadi bahan baku berbagai makanan lainnya gitu, berbagai makanan selain keripik singkong ini. Keripik singkong ini misalnya panganan ini sudah lama menjadi panganan kecil atau cemilan yang banyak disukai orang. Bahkan keripik singkong ini sudah memasuki pasar ekspor untuk dijadikan sebagai makanan ringan. Jadi keripik singkong ini bisa dibilang sudah menjadi makanan yang bisa diekspor ke luar negeri gitu. Besarnya konsumsi masyarakat akan makanan olahan berbahan singkong ini, baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong tumbuhnya wirausaha pada umumnya merupakan pengusaha kecil dan menengah. Namun tidak menutup kemungkinan munculnya usaha besar yang memproduksi keripik singkong ini dengan berbagai rasa. Jadi keripik singkong ini tidak hanya dengan rasa original saja, bisa dipadukan dengan berbagai rasa, ya seperti balado, pedas ataupun yang lainnya lah. Tujuan saya memilih usaha bisnis keripik singkong ini untuk memperoleh keuntungan yang besar dari usaha produksi ini, serta menambah pengalaman serta ilmu kewirausahaan yang didapat dari berbagai ilmu usaha. Visi misi dari bisnis saya ini, visinya itu menciptakan sebuah merek dagang yang kompetitif dengan mutu kualitas yang terbaik. Misinya yaitu pertama, memberikan hasil produksi dengan mutu yang terbaik kepada masyarakat. Kedua, menggunakan bahan baku berkualitas dalam produksi keripik. Ya, maksudnya itu menggunakan keripik menggunakan singkong yang kualitasnya baik gitu. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, yaitu menggunakan teknologi untuk pemasaran ataupun teknologi dalam pembuatan keripik singkong. Yang keempat, selalu menjaga kualitas produk demi kepuasan konsumen, karena kualitas ini sangat berpengaruh bagi konsumen. Yang kelima, selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat ataupun konsumen. Yang keenam, melakukan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Adapun masih banyak juga penjelasan yang bisa saya jelaskan ini. Oh ya, usaha ini saya dirikan perorangan karena saya memulai dari awal, dari nol. Saya memulai usaha ini itu dengan lakukan diri. Usaha ini juga saya bikin di rumahan, jadi saya produksi di perumahan atau di rumah-rumah sendiri. Untuk aspek produksinya, yang pertama produk yang saya produksi ini keripik singkong yang rasa original. Keripik singkong ada pun juga dengan rasa-rasa lainnya seperti rasa balado tadi. Produk yang saya buat dengan tingkat higienis, yaitu maksudnya dengan tingkat kebersihan dalam pembuatan ini yang tinggi, serta tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi proses pembuatan keripik singkong ini tidak dicampur atau menggunakan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi real higienis dari singkongnya itu sendiri. Rencana produksi yang saya bikin ini, satu, rencana desain produknya. Saya akan membuat desain nantinya, saya akan membuat desain produk ini seperti tempelan di depan ini, nama produknya atau nama saya gitu, nama usaha saya. Nanti saya akan bikin di sini desainnya. Sedangkan saya bukannya di rumahan, mungkin desain produknya saya akan bikin sebuah banner yang terpasang di rumah, maka akan saya pasang di rumah untuk keterangan produk yang saya bikin ini. Tempat usaha ini ya seperti saya bilang tadi, saya bikin awalnya di rumah-rumahan dulu, maksudnya di rumah gitu bikin usahanya. Untuk pengawasan saya selaku produsen selalu membuka komunikasi dengan para konsumen saya, sehingga apabila ada kritik maupun saran
akan segera saya tindak lanjuti dan perhatikan. Untuk kualitas produk akan senantiasa saya awasi dan saya perhatikan. Proses dalam pembuatan produk ini ada beberapa langkahnya, yaitu pertama, pengupasan kulit ubi atau kulit singkong tersebut. Kulit singkong ini dalam bahannya ini, pengupasan kulit ubi yang dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Pisau yang digunakan harus diasah atau bisa dibilang ditajamin dulu ya, terlebih dahulu agar tekstur ubinya tetap utuh dan tentunya tidak banyak terbuang. Yang kedua, proses pencucian. Pencucian ubi dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir sehingga ubi benar-benar bersih dan tentunya agar higienis. Yang ketiga, penirisan atau pembuangan air dari proses pencucian tadi. Hasil cucian ubi tersebut dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang berlubang supaya air yang tadi untuk pencucian dapat terbuang atau tertiriskan. Yang keempat, pemotongan. Proses pemotongan ubi tersebut. Proses pemotongan ini adalah ubi yang hasil penirisan tadi atau penyucian tadi yang telah benar-benar tertiriskan, kemudian dipotong dengan alat pemotong yang telah disediakan, ya bisa menggunakan pisau biasa gitu bisa. Kemudian air dipanaskan atau sediakan air yang telah dipanaskan dengan suhu 90 derajat atau lebih. Bisa masukkan garam ke dalam air tersebut, 10 gram garam untuk 1 liter air. Kemudian masukkan ubi yang tadi sudah ditiriskan, dipotong-potong di dalam air tersebut dan diaduk perlahan. Setelah 1-2 menit tiriskan ubi, segera diangkat dan ditiriskan. Yang kelima, penggorengan dan pembumbuan. Yang selanjutnya itu proses penggorengan. Penggorengan ubi ini dilakukan dalam wajan yang besar dengan minyak panas sampai garing selama kurang lebih 3 menit hingga keripik terlihat kuning, kecoklatan dan kering. Jadi seperti itu contohnya. Yang keenam, proses penirisan lagi. Keripik singkong yang sudah benar-benar matang diangkat, kemudian ditiriskan minyaknya di atas wadah penirisan minyak. Ini dilakukan agar keripik tidak banyak mengandung minyak. Yang terakhir yaitu pendinginan dan pemberian rasa. Ya, soal pemberian rasa ini kan sesuai kemauan sendiri, mau campur dengan apa saja boleh. Contoh keripik yang bawah ini keripik yang original ya, jadi rasanya hanya rasa asin gitu dari garam tadi. Oh ya, untuk bahan-bahan pembuatan keripik singkong ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama, 1 singkong segar 1 kilo, kapur sirih 1 sendok makan, air 250 ml, bumbu halusnya garam halus 3 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, bawang merah 8 butir, bawang putih 4 siung, minyak secukupnya. Adapun penjelasan yang lainnya yaitu tentang aspek keuangan. Yang pertama, harga nih. Adapun harga yang saya tawarkan per 1 piece-nya atau 1 bungkusnya ini, saya menjual 1 bungkus ini yaitu dengan harga 10.000 atau bisa nantinya saya kurangin 5.000 lah. Itu dengan harga segitu ya. Modal awal yang saya bikin untuk membuat usaha ini, yang pertama ada barang yang saya gunakan yaitu 1 kompor 1 tungku dengan harga 160.000, jumlah 160.000. Penggorengan atau wajan 55.000, 2 unit. Sodet dengan harga 15.000, ada 3 unit, yaitu baskom, plastik kemasan, gas LPG, minyak goreng, singkong segar, timbangan, dandang, mesin plastik ya untuk ngepres plastik ini tadi ya, mesin pengiris ubi. Kebutuhan peralatannya itu tadi yang saya sebutin ya. Oh ya, untuk rencana pendapatan, kuantiti 100 bungkus per hari itu adalah target yang harus bisa saya jual.
dalam sehari itu harus bisa saya jual 100 bungkus. Proses penjualan ya, rencana pendapatan yang saya hitung adalah sebagai berikut. Penjualan keripik singkong ini kan harganya 10.000. Jika terjual 100 piece dalam sehari, berarti saya bisa dapat keuntungan sehari itu 1 juta. Rencana pendapatan, jumlah penjualan per hari dikali 6. Seminggu kan ada 6 hari gitu, kali 6 hari berarti 1 juta dikali 6 juta. Jumlah penjualan per bulan, hitungan per bulannya adalah 6 juta tadi dikali 4, karena dalam sebulan itu ada 4 minggu, jadi 6 juta dikali 4 24 juta jadinya. Jadi perkiraan pendapatan per bulan saya itu 24 juta. Laba yang saya peroleh tiap bungkus ini kan 10.000 dikurang 8.010, jadi sama dengan 1.990. Terus laba per harinya tadi 1.990 dikali 100 bungkus sehari, jadi hasilnya 199.000. Ada juga laba per bulan atau tiap bulannya, itu tadi 199.000 dikali sebulan kan ada 30 hari, jadi dikali 30 yaitu 5.970.000. Adapun pembagian hasil laba bulanan, jika saya punya karyawan gitu ya, untuk saya kan tadi 5.970.000. Jika ada 5 orang itu berarti hitungannya per orang 1 juta. Dan untuk ada penyimpanan kas, jadi saya bisa membuat simpanan kas gitu, jadi 970, karena itu hasil dari pembagian 5 orang tadi kan 1 juta. Namun analisis SWOT dari bisnis saya yaitu pertama, strength, mempunyai rasa yang enak dan gurih, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat, mempunyai kemasan yang kuat, bersih dan mudah untuk dibawa-bawa, mempunyai harga jual yang terjangkau. Weakness, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama, tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah, faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri cemilan daripada membelinya. Opportunities, semua lapisan masyarakat menyukai cemilan terutama yang berbahan baku singkong, menyasar lapisan masyarakat yang butuh cemilan praktis untuk kegiatan yang mobile. Masyarakat suka dengan cemilan yang berharga terjangkau. Yang terakhir, trade, dikarenakan hampir semua lapisan masyarakat sangat menyukai cemilan singkong ini, faktor kompetisi dengan sesama produsen cemilan pun menjadi sangat sengit, sehingga bila kita sampai lengah dengan kualitas dan besaran harga jual, maka sangat mungkin produk kita bisa disalip dan kalah bersaing dengan yang lainnya. Jadi kita harus semangat itu agar bikin menarik produk kita sendiri, agar banyak memikat konsumen. Oke, ini tahap penutupan terakhir. Adapun kesimpulan dari bisnis yang saya bikin ini, kesimpulannya yaitu pada intinya adalah dalam bisnis itu bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang seefisien mungkin. Tapi tentunya jangan sampai modal yang efisien tapi mengorbankan mutu dan kualitas produk. Jadi maksudnya adalah walaupun kita menggunakan modal yang efisien atau bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi jangan karena modal kecil kita mengesampingkan kualitas dari produk yang kita bikin. Sekali kita bisa membuat jaringan bisnis kita menjadi kokoh dan terus tumbuh ekspansi, maka tidak mustahil jika bisnis kita ini menjadi ladang untuk memetik keuntungan yang akan terus membesar. Kuncinya adalah manajemen yang baik, keinginan yang kuat, semangat untuk maju dan tidak jatuh, serta disiplin, dan jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesuksesan bisnis kita ini. Jadi semua bisnis yang akan kita jalani itu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar bisnis kita ini dilancarkan selalu. Adapun saran terakhir yang bisa saya sampaikan, kita jangan takut untuk memulai sesuatu bisnis, karena sesungguhnya
halangan terbesar ternyata berasal dari diri kita sendiri. Sekali kita memulai bisnis, maka tekunilah bisnis tersebut dan jalankan dengan disiplin untuk mencapai kemajuan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas produk dengan mutu yang terbaik, karena sebaik-baiknya iklan dari mulut ke mulut dan seburuk-buruknya komplain adalah juga dari mulut ke mulut. Nama besar produk dan brand image adalah aset yang wajib kita jaga. Jadi kita selalu menjaga kualitas produk yang kita bikin, kita harus selalu menjaga image yang produk kita bikin, dan jangan sampai membuat jelek produk kita sendiri lah intinya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari produk yang saya bikin, dari Singkong ini. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang.